Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyus Pagi. Pemirsa, kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Dari laga grup A Piala AFF, tuan rumah Singapura meraih 3 poin usai membekuk Filipina. Sementara Myanmar berhasil mengalahkan Timor Leste 2 gol tanpa balas. Pertama, prediksi Anda, tim manakah yang akan mendominasi jalannya pertandingan? Filipina menghadapi Singapura pada lanjutan grup A Piala AFF 2020 di Stadion Nasional Singapura. Pada babak pertama, Singapura yang dipimpin Iksan Fandi terus berusaha menekan pertahanan Filipina yang dibentengi oleh Amani Aguinaldo dan kawan-kawan. Sedangkan Filipina kesulitan keluar dari tekanan. Namun hingga jeda skor kacamata tetap bertahan. Pada babak kedua, tuan rumah akhirnya memecah kebuntuan lewat gol Haris Harun pada menit ke-61. Kita lihat upaya crossing. Di situ ada 2 menit berselang, The Lions menggandakan keunggulannya berkat Faris Ramli memaksimalkan umpan Zulkarnain Zusliman. Pemain nomor 13 Zusliman memberikan umpan yang begitu akurat dan tanpa. Memasuki menit ke-69, Filipina memperkecil ketertinggalan. Gol datang dari Amin Nazari yang menanduk sepak pojok Kevin Ingreso. Sangat luar biasa, sebuah umpan dari Kevin Ingreso dan ada. Pada sisa laga, timnas Filipina terus berusaha untuk menyamakan kedudukan, namun hingga laga usai skor 2-1 untuk Singapura tetap bertahan. Hasil ini membuat Singapura memuncaki klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 laga, sedangkan Filipina yang baru menjalani laga perdana mereka berada di posisi keempat grup A tanpa poin. Dalam lanjutan grup dan pertandingan dimulai. Tampil di National Stadium Singapura melawan Timor Leste, Myanmar sudah berhasil mencetak gol di menit ke-14. Chan Peng menceploskan bola ke gawang Timor Leste melalui tandukan, memanfaatkan kesalahan pemain Timor Leste yang bermaksud membuang bola. Ke-13 kita lihat akibat dari arah belakang ya, kita lihat di Viegas. Ya, ini gol kedua Chan Peng ya di Usai tertinggal, Timor Leste menurunkan blok pertahanannya menjadi lebih rendah. Pablo Freitas dan kolega bermain lebih reaktif dan mengandalkan serangan balik cepat. Akan tetapi hingga babak pertama usai, skor 1-0 untuk keunggulan Myanmar tidak berubah. Myanmar bisa menggandakan keunggulan dengan cepat saat babak kedua baru berjalan 5 menit lewat Maung Maung Luin usai bekerja sama dengan Ted Ong. Peluang kali ini, gol! Dan kita lihat bagaimana Maung. Pemain bernomor punggung 30 ini. Dia melakukan cutback dengan baik. Pada menit ke-61, Paulo Gali mendapat peluang untuk memperkecil ketinggalan. Namun sepakannya masih tepat ke arah penjaga gawang Myanmar, Mio Min Lat. Di menit ke-74, Maung Luin kembali punya kesempatan mencetak gol, tetapi tendangannya hanya membentur mistar gawang. Terkena tiang gawang. Berarti selisih gol dari Myanmar terus menekan di sisa laga, namun tidak ada lagi tambahan gol tercipta. Skor 2-0 tak berubah hingga wasit meniup peluit panjang. Di pertandingan berikutnya akan ada sisa kita tinggalkan Stadion Nasional. Sementara itu, tim nasional Indonesia akan bersua Kamboja pada laga perdana gelaran Piala AFF 2020 di Stadion Busan, Singapura. Merujuk rekor pertemuan sebelumnya, skuad Garuda seharusnya tidak akan kesulitan untuk meraih poin penuh. Timnas Indonesia siap meladeni Kamboja pada laga grup B Piala AFF 2020 di Stadion Busan, Singapura, Kamis 9 Desember 2021. Skuad Garuda pantang jemawa meski di atas kertas lebih unggul di semua lini. Catatan statistik skuad Garuda memang lebih superior dibanding Kamboja. Sejarah juga mencatatkan kalau Indonesia belum terkalahkan lagi dalam 5 laga terakhir dengan Kamboja. Timnas meraih 5 kemenangan dengan mencetak 18 gol dan sekali kebobolan. Waktu persiapan dan rekor pertemuan juga berpihak kepada Indonesia. Namun Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan tetap tidak boleh meremehkan Kamboja yang bisa membuat kejutan. Ya, persiapan tim sudah cukup baik karena kita sudah datang lebih awal juga dan sudah melihat pertandingan lawan seperti apa. Jadi kita akan sudah siap buat pertandingan di tanggal 9 nanti. Dan semua pemain dan pelatih juga sudah bersiap dan kita pemain sudah mengikuti instruksi pelatih. Bagaimana nanti di lapangan, di pertandingan kita bisa mengikuti apa yang diinginkan pelatih. Insya Allah kita bisa memberikan hasil yang baik. Kita semua tim kita nggak bisa anggap remeh karena memang semua tim yang ada di sini sudah berkembang. Jadi kita tinggal mengikuti instruksi pelatih.
Setelah melawan Kamboja, Indonesia akan melawan Laos 12 Desember, dilanjutkan melawan Vietnam pada 15 Desember dan Malaysia 19 Desember mendatang. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Sekolah Tinggi Teologi Global GLOW Indonesia Jakarta mewisuda 26 wisudawan dari berbagai strata. Mereka diharapkan bisa membentuk karakter dalam membangun industri revolusi 5.0. Wisuda Sekolah Tinggi Teologi Global GLOW Indonesia berlangsung dalam suasana pandemi. Wisuda pun dilaksanakan secara hybrid, ada yang hadir langsung dan ada pula yang secara online. Ada 26 wisudawan dari sarjana hingga doktor yang dilantik. Mereka diharapkan dapat membangun sumber daya manusia yang lebih baik untuk membangun Indonesia nyaman dan sejahtera. Bangsa ini butuh pendidikan, dan pendidikan yang bukan hanya mengisi logika gitu. Jadi pendidikan ini bicara pada dua hal, lebih pada mengisi hati dan mengarahkan pada karakter. Karena pendidikan-pendidikan yang hanya mengisi kepada logika ini menjadikan orang-orang kadang-kala liar dan egois gitu. Tetapi yang mengarahkan kepada hati dan karakter ini membangun Indonesia menjadi kuat, membangun Indonesia menjadi nyaman, dan membangun Indonesia jadi sejahtera. Nah, itulah dokter-dokter teologi yang bisa dihasilkan dari STT GLOW dan yang lain. Dan mereka bisa berpengaruh di Indonesia kita ini. Tentu kami sudah lihat selama ini, sebagian besar mereka itu berpengaruh positif. Sehingga perilaku daripada masyarakat Indonesia bisa mencerminkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wisuda di tengah pandemi ini membuktikan Sekolah Tinggi Teologi Global GLOW Indonesia optimis membangun pendidikan dengan tidak menyerah dengan keadaan. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%. Vaksinasi juga meminimalisir risiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi yang menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.